Menara Cukong yang ke-94. Novel fiksi bela diri edisi yang ke-896 hingga 900. Cerita berlanjut. Seberapa kuat Li Xingyan? Cukong bertanya. Zheng Tianyun berkata, kekuatan keseluruhan kota Yunyan lebih kuat daripada kota Yunhai dan kota Yunyan. Kultivasi penguasa kotanya telah mencapai tahap awal tingkat keempat Roh Kudus. Di antara para penguasa kota kerajaan ilahi Tianlan, ia berada di peringkat tengah. Sebagai murid langsung dari Tuan Kota Yunyan, Li Xingyan memiliki bakat luar biasa dan sedang dalam jalur penyempurnaan badan. Di usianya yang baru 98 tahun, alam fisiknya telah mencapai puncak tahap pertama alam badan ilahi, dan ia hanya selangkah lagi dari tahap kedua alam badan ilahi. Kultivator dewa sejati biasa di tahap ke-9 akhir sama sekali tidak sebanding dengannya. Zheng Tianyun berkata dengan suara yang dalam. Ruang lingkup tantangan Li Xingyan adalah kota-kota yang telah naik dalam radius 10.000 mil. Di antaranya, ada kota ke-5, kota ke-6, dan kota ke-10, totalnya ada 6 kota besar. Meskipun aku tidak mau mengakuinya, faktanya adalah di antara 6 kota yang telah naik, tidak ada seorang pun kultivator di bawah usia 100 tahun yang dapat menandinginya. Li Xingyan sangat cerdas. Tantangannya hanya ditujukan pada kota-kota yang telah naik level dalam radius 10.000 mil. Jika cakupan tantangan diperluas untuk mencakup kota-kota yang telah naik level seperti Earth One City dan Earth Two City, tentu saja akan ada talenta-talenta terbaik yang akan mengambil tindakan terhadap mereka. Namun di kota ke-5 hingga ke-10 di bumi, di antara para kultivator yang berusia di bawah 100 tahun, yang memiliki tingkat kultivasi tertinggi adalah murid langsung dari penguasa kota ke-5 di bumi, dan tingkat kultivasinya baru saja menembus tahap tengah tingkat ke-9 Dewa Sejati. Dia bahkan tidak bisa bertahan 10 ronde di tangan Li Xingyan. Meskipun Zheng Tianyun sangat percaya diri pada Cukong, dia tidak berpikir bahwa Cukong dapat mengalahkan Li Xingyan sekarang. Menurut pendapatku, Saripati darah harimau hantu di altar adalah umpan, yang dirancang khusus untuk memikatmu ke dalam perangkap, kata Zheng Tianyun. Cukong mengangguk, dia juga berpikir begitu. Melihat ini, Zheng Tianyun tersenyum tipis. Aku tahu kamu berhati-hati dan pasti tidak akan tertipu. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, dia tiba-tiba disela oleh Cukong. Tuan Kota, aku ingin pergi ke kota Yunyan untuk bertarung dengan Li Xingyan. Zheng Tianyun mengerutkan kening. Kamu sudah menduga kalau ini adalah jebakan, mengapa kamu malah terjebak? Cukong tidak menjawab, tetapi langsung mengerahkan kultivasi dan kekuatan fisiknya secara ekstrim, mengayunkan tangan kanannya, dan menyerang Zheng Tianyun dengan seluruh kekuatannya. Sebagai orang kuat di tahap tengah tingkat pertama Roh Kudus, Zheng Tianyun tentu saja tidak takut dengan serangan Cukong. Dia menangkisnya dengan lambaian tangannya. Tetapi ketika dia merasakan kekuatan pukulan Cukong, matanya tiba-tiba terbelalak tak percaya. Kultivasimu benar-benar telah mencapai tahap tengah tingkat ke-9 Dewa Sejati. Selain itu, alam fisikmu sama sekali tidak kalah dengan kultivasimu. Meskipun Cukong merupakan makhluk surgawi tingkat tinggi, dia diberkati oleh dunia surgawi dan kekayaan surgawinya pun makmur. Kecepatan kultivasi seperti itu terlalu mengejutkan. Kalau dia tidak melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, dia tidak akan percaya kalau itu benar. Cukong tersenyum dan memberikan alasan yang telah ia persiapkan sejak lama. Metode ilahi yang saya praktikkan dapat menyerap energi dalam esensi dan darah binatang ilahi dan mempercepat latihan saya. Esensi dan darah harimau ilahi tingkat 3 tingkat lanjut 7 atribut yang saya tukarkan dari aliansi telah sepenuhnya diserap oleh saya, sehingga kultivasi dan alam fisik saya telah meningkat begitu cepat. Zheng Tianyun tampak tercerahkan saat mendengar ini. Tidak heran Cukong sangat membutuhkan saripati darah harimau suci tingkat ketiga, jadi beginilah masalahnya. Setelah terkejut, mata Zheng Tianyun bersinar dengan cemerlang. Meskipun tingkatan fisik Cukong sedikit lebih tinggi dari Li Xingyan, ia berlatih ki dan badan. Dengan berkah dari kultivasinya, kekuatan tempurnya langsung menembus penghalang alam dewa surgawi, dan cukup untuk melawan pria kuat di tahap tengah tingkat pertama alam dewa surgawi. Tidak peduli seberapa kuatnya Li Xingyan, dia tidak akan pernah bisa menandingi Cukong. Kalau begitu, aku akan menemanimu ke kota Yunyan. Zheng Tianyun tertawa. Dia tampaknya telah melihat gertakan gigi di wajah Tuan Kota Yunyan, Tuan Kota Yunhai dan yang lainnya setelah Cukong mengalahkan Li Xingyan. Kemudian, mereka berdua meninggalkan kota di Jiu dan terbang menuju ke arah kota Yunyan.
Demi alasan keamanan, Zheng Tianyun secara khusus mengirim pesan kepada penguasa kota Diwu, memintanya untuk pergi ke kota Yunnan untuk mengambil alih kendali. Tingkat kultivasi Tuan Kota Diwu sama dengan Tuan Kota Yunnan, dan dia juga telah mencapai tahap awal tingkat keempat Roh Kudus. Dengan dia yang memimpin, keselamatan Cukong pasti terjamin. Setengah jam kemudian, Zheng Tianyun dan Cukong tiba di luar kota Yunnan dan bertemu dengan penguasa kota kelima yang bergegas datang. Penguasa kota Diwu adalah seorang pria parubaya yang berbadan tinggi dan tegap, yang memancarkan keberanian. Dia mengamati Cukong dari atas ke bawah dan bertanya, apakah orang ini adalah Cukong yang bersinar terang di pegunungan Sengwang dan menghancurkan 6 orang jenius dari kota Yunhai dan kota Yunnan? Zheng Tianyun tersenyum dan mengangguk. Anak baik, penguasa kota Diwu menepuk bahu Cukong dengan penuh semangat dan tertawa, kau telah membawa kehormatan besar bagi aliansi Ascendan. Bahkan jika kau tidak dapat mengalahkan Li Xingyan dalam tantangan ini, penguasa ini pasti akan melindungimu. Meskipun Tuan Kota Diwu berbicara dengan ringan, Cukong dapat merasakan bahwa jika dia benar-benar kalah dari Li Xingyan, Tuan Kota Diwu akan berusaha sekuat tenaga melindunginya bahkan jika Tuan Kota Yunnan memulai pertarungan hidup dan mati. Terima kasih, senior. Cukong mengepalkan tangannya. Seketika itu juga mereka bertiga berjalan memasuki kota Yunnan. Setelah menerima berita tersebut, para biksu pribumi di kota itu segera bergegas menuju alun-alun dan mengepung alun-alun besar itu dalam 3 lapis di dalam dan luar. Benar-benar ada Ascendan yang tidak takut mati dan berani datang dan bertarung. Dia hanya seorang badut. Aku yakin dia tidak akan bertahan lebih dari 5 ronde di tangan Tuan Mudayan. Kau terlalu meremehkannya. Jika itu kau, aku akan mengatakan orang ini bahkan tidak akan bertahan 3 ronde di tangan Tuan Mudayan. Ada panggung tinggi di samping alun-alun dengan 3 kursi di atasnya. Yang duduk di sana masing-masing adalah Tuan Kota Yunnan, Tuan Kota Diwu dan Zheng Tianyun. Tuan Kota Yunnan melirik Tuan Kota Diwu dan Zheng Tianyun, lalu mensibir dalam hatinya. Aku tidak menyangka bahwa Cukong benar-benar akan datang kepadaku atas inisiatifnya sendiri. Kalau begitu, hari ini tahun depan akan menjadi peringatan kematiannya. Setelah menarik kembali pandangannya, Tuan Kota Yunnan berkata dengan keras. Kedua belah pihak memasuki arena. Begitu kata-kata itu terucap, 2 sosok langsung datang ke tengah alun-alun. Itu adalah Cukong dan Li Xingyan. Li Xingyan menatap Cukong dan berkata dengan nada menghina. Nak, jika kau berlutut dan memohon belas kasihan sekarang serta melepaskan kultivasimu, aku dapat menunjukkan belas kasihan dan membiarkanmu hidup. Cukong bahkan tidak melihat ke arah Li Xingyan, dan langsung menatap ke arah Tuan Kota Yunnan yang berada di panggung tinggi, dan berkata, biarkan aku memastikan, selama aku mengalahkan Li Xingyan, aku bisa mendapatkan sebotol darah esensi harimau hantu bumi. Benarkan? Penguasa kota Yunnan mengangguk dan berkata dengan acuh tak acuh. Benar sekali, namun, pedang tidak memiliki mata. Jika kamu terluka parah atau terbunuh oleh Li Xingyan, kota Yunnanku tidak akan bertanggung jawab. Cukong mengangkat sedikit lengkungan di sudut mulutnya. Dimengerti. Dia merasakan niat membunuh yang kuat dari kata-kata Tuan Kota Yunnan. Jelaslah bahwa Tuan Kota Yunnan ingin membunuhnya. Kalau begitu, jangan salahkan dia karena bersikap kejam. Cukong menoleh ke arah Li Xingyan dan berkata dengan tenang. Tidak ada kebencian antara kau dan aku. Jika kau tidak ingin mati, akui kekalahanmu sekarang juga. Sebelum duel dimulai, dia masih memberi Li Xingyan kesempatan bertahan hidup. Sayang sekali Li Xingyan tidak menghargainya. Sombong, aku ingin melihat apa yang bisa kau gunakan untuk membunuhku. Li Xingyan berkata dengan dingin. Sebagai jenius teratas kota Yunnan, dia yakin bahwa dirinya tak terkalahkan di antara para kultivator berusia di bawah 100 tahun dalam radius 10.000 mil. Cukong adalah seorang anak desa yang baru saja naik ke surga belum lama ini. Dia hanya memperoleh sebagian keberhasilan secara kebetulan, mengandalkan pertolongan surga. Dibandingkan dengan orang jenius sepertinya, dia tidak ada apa-apanya. Pertarungan resmi dimulai. Mengikuti perintah Tuan Kota Yunnan, Li Xingyan melangkah maju dan menyerbu ke arah Cukong bagaikan seekor singa yang marah. Aku melihatnya mengayunkan tinjunya, dan dengan ledakan sonik yang tajam, dia menghantam keras ke arah Cukong. Bagus sekali. Cukong meraung pelan, dan tanpa menghindar sedikit pun, dia mengayunkan tinjunya dan menyerbu ke depan. Ledakan. Terdengar suara gemuruh rendah.
Cukong dan Li Xingyan mundur 3 langkah secara bersamaan dan pertarungan berakhir seri. Li Xingyan mengerutkan kening. Bagaimana kekuatan fisikmu bisa begitu kuat? Bukankah dikatakan bahwa alam fisik Cukong hanya setara dengan seorang kultivator tingkat 8 dewa sejati tahap awal? Dilihat dari kekuatan fisik yang dilepaskannya, dia hampir mengejarnya. Li Xingyan, yang menolak percaya pada kejahatan, mengayunkan tinjunya dengan sekuat tenaga dan melancarkan serangan ganas ke Cukong. Dor, 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 serangkaian ledakan terdengar. Meskipun kekuatan fisik Cukong sedikit lebih rendah, namun dengan keunggulan kecepatan gerak, Cukong membalikkan kelemahan itu dan tidak dirugikan sama sekali. Li Xingyan tiba-tiba berhenti dan menjauhkan diri dari Cukong. Pemanasan sudah selesai, saatnya aku keluar dengan segenap kekuatanku dan mengantarmu pulang. Li Xingyan mensibir. Begitu dia selesai bicara, dia meledak dengan seluruh kekuatannya. Kekuatan fisik yang mengerikan itu bagaikan tsunami yang ganas, menyapu ke segala arah. Alam fisiknya benar-benar berhasil menembus penghalang alam dan mencapai tahap kedua awal alam bad dan ilahi. Dilihat dari aura yang dipancarkannya, Li Xingyan seharusnya baru saja menerobos ke tahap kedua awal alam bad dan ilahi. Meskipun terobosan itu terjadi belum lama ini, kekuatan tempurnya telah meningkat secara kualitatif dan mencapai tingkat dewa. Di panggung tinggi, penguasa kota Diwu sedikit mengernyit saat melihat kejadian ini, badannya menjadi tegang, dan dia siap menyelamatkan Cukong kapan saja. Tuan kota Yunyan merasakan tindakan kecil Tuan kota Diwu, mensibir dalam hatinya, dan siap untuk mencegat kapan saja. Hanya Zheng Tianyun, yang memahami kekuatan Cukong, yang memiliki ekspresi tenang. Li Xingyan hanya berada di tahap kedua awal alam bad dan ilahi dan bukan tandingan Cukong. Di atas panggung seni bela diri, Cukong tersenyum menghina. Tepat sekali, aku juga berencana untuk menggunakan kekuatan penuhku. Setelah berkata demikian, Cukong langsung menyatukan ki dan badannya menjadi satu, langsung mendorong kultivasi dan alam fisiknya ke titik ekstrim. Dia berubah menjadi bayangan sisa dan langsung muncul di depan Li Xingyan. Ledakan! Cukong mengayunkan tangan kanannya, menciptakan badai kekuatan tinju yang mengerikan dan menghantam Li Xingyan. Li Xingyan meninju dengan yakin, mencoba menghancurkan badai kekuatan tinju. Tetapi ketika tinjunya berhadapan dengan badai kekuatan tinju, wajahnya tiba-tiba berubah. Bagaimana itu mungkin? Badai kekuatan tinju Cukong langsung menghancurkan serangannya dan memukulnya dengan keras. Kutu kupret, kutu kupret, kutu kupret. Li Xingyan mundur beberapa langkah sebelum berhasil menenangkan diri. Jelas, dia bukan tandingan Cukong dalam pertarungan ini. Sebelum Li Xingyan bisa pulih dari keterkejutannya, tinju Cukong menyerangnya bagai badai yang dahsyat. Li Xingyan cepat-cepat melambaikan tangan dan melawan dengan sekuat tenaga. Namun, dengan ki dan badan yang menyatu, kekuatan tempur Cukong sebanding dengan seorang kultivator dewa surgawi tingkat pertama tingkat menengah, bahkan lebih kuat darinya. Hanya dalam beberapa ronde saja, ia terkena beberapa pukulan, darah mengucur dari sudut mulutnya, dan ia menderita luka dalam yang serius. Kutu kupret. Kultivasi Cukong benar-benar telah mencapai tahap tengah tingkat ke-9 dewa sejati, dan alam fisiknya sama sekali tidak kalah dengan kultivasinya. Li Xingyan menggertakkan giginya dalam hatinya. Melalui pertarungan tadi, dia telah menyadari bahwa dengan kekuatannya saat ini, dia jelas bukan tandingan Cukong. Teknik 4 lengan Dewa Api. Li Xingyan meraung dan menggunakan teknik paling rahasianya. Aura mengerikan tiba-tiba meledak dari badannya, dan energi spiritual berbahan api di sekitarnya tertarik secara fatal dan terus berkumpul di belakangnya. Di bawah pengaruh teknik rahasia, ukuran badan Li Xingyan membesar dan kekuatan fisiknya meningkat lebih dari 2 kali lipat. Bukan hanya itu saja, tenaga spiritual agung yang dikaitkan dengan api itu pun mengembun menjadi 2 lengan merah di belakangnya, mengubahnya menjadi dewa perang berlengan 4, sehingga kekuatan tempurnya pun meningkat pesat. Saat ini, kekuatan bertarungnya tidak lebih lemah dari seorang kultivator tingkat pertama akhir alam dewa surgawi. Bersiaplah untuk Mahtei, nak. Li Xingyan melambaikan keempat tangannya dan menerkam ke arah Cukong. Ketika para biksu asli yang menyaksikan melihat ini, mereka semua tersenyum dengan keyakinan kemenangan di wajah mereka. Meskipun Ascendan ini baik, dia masih belum cukup baik di hadapan Tuan Yan. Seorang Ascender dari kota Bumi 9 juga ingin mengalahkan Tuan Muda Yan dan memenangkan darah Dewa Harimau Bumi Neter. Itu benar-benar angan-angan.
Hal terpenting bagi seseorang adalah melihat dirinya sendiri dengan jelas. Jika Anda tidak dapat melihat diri sendiri dengan jelas, Anda akan membayar harganya dengan darah. Cukong mendengarkan pembicaraan para biksu pribumi dengan sedikit nada mengejek di bibirnya. Metode rahasia yang digunakan Li Xingyan memang sangat kuat. Jika itu adalah ascender lain, mereka kemungkinan besar bukan tandingannya. Namun sayang, lawan yang dihadapi Li Xingyan adalah dia. Cukong terlihat membentuk segel dengan tangannya dan langsung melakukan teknik transformasi naga rahasia. Mengaum, raungan naga yang memekakkan telinga terdengar, bergema di langit dan bumi. Seketika, serpihan sisik naga yang sangat keras mengembun di badan Cukong. Dan dua tanduk naga tumbuh di dahinya. Auranya melonjak, dan dia memancarkan kekuatan naga yang sangat mengerikan. Pada saat ini, Cukong seperti Tyrannosaurus Rex berbentuk manusia. Di bawah pengaruh metode rahasia itu, tingkat kultivasinya langsung naik dari tahap tengah tingkat ke-9 Dewa Sejati, menerobos penghalang alam Dewa Surgawi, dan secara paksa naik ke tahap tengah tingkat pertama Dewa Surgawi. Saat kekuatan terus tumbuh, efek peningkatan dari transformasi naga ilahi melemah lagi, dan hanya dapat meningkatkan 3 alam kecil. Namun, itu masih cukup bagi Cukong saat ini. Dengan berkah kekuatan fisik, kekuatan tempur Cukong hampir menyamai seorang kultivator tahap akhir tingkat pertama Dewa Surgawi. Mencapai level yang sama dengan Li Xingyan, Cukong mengepalkan tangan kanannya di udara, memanggil pedang langit naga, dan membunuh Li Xingyan. Dentang, 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 suara benturan logam yang memekakkan telinga terdengar. Dalam sekejap mata, keduanya bertarung beberapa ronde lagi. Meskipun Li Xingyan telah mengerahkan kekuatan penuhnya, dia juga menggunakan teknik rahasianya yang tersembunyi. Namun Cukong yang menggunakan transformasi naga ilahi benar-benar mengalahkannya. Setelah beberapa putaran, Cukong tidak terluka sama sekali, tetapi dia malah terkena beberapa tebasan pedang dari Cukong, yang membuat badannya yang sudah terluka menjadi semakin terluka. Para biksu pribumi yang menyaksikan terkejut ketika melihat kejadian itu. Kapan seorang jenius hebat seperti itu muncul di antara para ascender? Apakah Tuan Muda Yan akan kalah? Tidak mungkin. Tuan Muda Yan masih memiliki keterampilan terkuatnya yang belum digunakannya. Sekali digunakan, itu pasti akan mengubah arah pertempuran. Li Xingyan merasakan luka-luka di badannya dan tahu bahwa jika dia tidak melancarkan serangan terkuatnya, dia tidak akan punya kesempatan. Wah! Kau seharusnya bangga pada dirimu sendiri karena memaksaku menggunakan kemampuan sihirku yang terkuat. Teriak Li Xingyan dengan dingin. Dia mengerahkan segenap tenaganya untuk menggerakkan badannya, menyuntikkannya ke dalam tinjunya, dan mengeluarkan suara gemuruh saat dia menatap tajam ke arah Cukong. Tinju api surgawi. Ledakan. Energi ilahi yang dikaitkan dengan api yang agung berkumpul bersama. Keempat tinju Li Xingyan menyala dengan kobaran api suci, berubah menjadi 2 pasang tinju api yang dahsyat. Suhu sekitar tiba-tiba naik. Kekuatan api yang mengerikan membakar kehampaan dengan suara berderak. Saat berikutnya, Li Xingyan mengayunkan tinju apinya sekuat tenaga dan menghantamkannya dengan dahsyat ke dalam kehampaan. Dalam sekejap mata, ratusan bayangan tinju yang menyala meledak, berubah menjadi ruang bayangan tinju dengan kekuatan yang mengerikan, mengunci Cukong di dalamnya. Betapapun kuatnya anak ini, dia tidak akan pernah mampu menghalangi kemampuan sihir terkuat Tuan Yan. Benar sekali, kemenangan dalam duel ini pasti akan menjadi milik Tuan Muda Yan. Jika ascendan ini dapat menangkis Heavenly Fire Fist, aku akan memenggal kepalanya dan menggunakannya sebagai pispotnya. Para biksu pribumi yang menonton membicarakannya dan semuanya menaruh kepercayaan pada Li Xingyan. Wajah Tuan Kota Yunyan tersenyum, seakan-akan dia sudah melihat adegan Cukong yang dihancurkan berkeping-keping oleh ruang bayangan tinju. Sekilas kekhawatiran melintas di mata penguasa kota Diwu, dan dia ingin menyelamatkan Cukong. Tetapi Zheng Tianyun tidak bisa menghentikannya. Ketika penguasa kota Diwu melihat ini, pupil matanya sedikit mengecil. Mungkinkah Cukong yakin bahwa dia dapat memblokir serangan terkuat Li Xingyan? Ketika Tuan Kota Yunyan melihat gerakan kecil kedua orang itu, senyum di wajahnya tiba-tiba membeku dan dia punya firasat buruk di hatinya. Pada saat ini, suara dingin keluar dari mulut Cukong. Teknik pedang 9 naga. Cukong terlihat memegang pedang naga langit dengan erat di kedua tangannya, mengangkatnya di atas kepalanya, mengerahkan kekuatan suci dan kekuatan fisik di badannya untuk menyuntikkannya ke dalam pedang dengan panik, lalu menebasnya ke arahnya.
Raungan, raungan, raungan. 9 auman naga yang memekakkan telinga terdengar seketika. Segera setelah itu, 9 atribut emas, kayu, air, api, tanah, angin, guntur, cahaya dan kegelapan di kota Yunyan berkumpul bersama dengan panik dari segala arah. Dalam sekejap, 9 hantu naga dewa yang besar berkumpul di angkasa, memancarkan kekuatan naga yang dapat mencapai langit. Dengan berkah 9 cara tingkat rendah langit dan bumi, 9 hantu naga dewa menerobos udara dan menghantam ke arah ruang bayangan tinju. Ledakan. Terdengar ledakan mengerikan. Sebagai keterampilan ilahi tingkat tinggi tingkat kuning, Skyfire Divine Fist memang sangat kuat. Namun kekuatan teknik pedang 9 naga bahkan lebih kuat dari itu. 9 hantu naga dewa yang besar terlihat menghancurkan ruang bayangan tinju dengan kekuatan yang luar biasa, dan kemudian menghantam Li Xingyan dengan kekuatan yang tidak berkurang. Ah! Terdengar jeritan kesakitan luar biasa. Li Xingyan bagaikan layang-layang yang talinya putus, jatuh menghantam keras di luar gelanggang bela diri. Jika diperhatikan lebih teliti, badannya cacat, tulang dan ototnya patah, pupil matanya melebar, dan dia tampak lebih seperti orang Mahtei daripada orang Mahtei. Api bintang. Ketika Tuan Kota Yunyan melihat kejadian ini, matanya tiba-tiba memerah karena marah dan hasrat membunuh menyeruak dari sekujur badannya. Dia tidak pernah menyangka bahwa Cukong benar-benar dapat membunuh Li Xingyan. Itulah muridnya yang paling berharga. Dengan bakat yang dimiliki Li Xingyan, kemungkinan besar dia akan memasuki alam badan ilahi tingkat ketiga di masa mendatang dan menjadi tokoh kuat di antara kekuatan pribumi. Akibatnya, dia Mahtei di tangan Cukong. Nak, terimalah takdirmu. Tuan Kota Yunyan meraung, dan kultivasinya di tingkat keempat awal Roh Kudus meledak, berubah menjadi petir berbentuk manusia dan menyerbu ke arah Cukong. Ledakan. Terdengar suara teredam. Penguasa kota Diwu muncul di depan Cukong dan memblokir serangan penguasa kota Yunyan. Jika Tuan Kota Yunyan tidak sanggup kalah, maka kita hanya bisa meminta pemimpin aliansi Ascendanku untuk membuat keputusan. Kata Tuan Kota Diwu acuh tak acuh. Pemimpin aliansi Ascendan adalah wali kota-kota Tianyi, yang kultivasinya telah mencapai tingkat ke-9 akhir Roh Kudus. Melihat seluruh kerajaan ilahi Tianlan, mereka semua merupakan tokoh terkemuka. Mendengar ini, Tuan Kota Yunyan mengepalkan tangannya erat-erat, menimbulkan suara berderak seperti tulang yang patah. Meskipun dalam hatinya dia sangat tidak rela, perintah tantangan itu dikeluarkan oleh Li Xingyan sendiri. Sebelum duel, dia juga mengatakan bahwa pedang tidak memiliki mata. Tidak peduli seberapa besar keributan dalam masalah ini, dia tetap orang yang salah. Keluarlah dari kota ini sekarang juga dan jangan biarkan aku menemuimu lagi. Ucap Tuan Kota Yunyan sambil menggertakkan giginya. Penguasa kota Diwu berkata dengan tenang. Sebelum meninggalkan kota, penguasa Yunyan harus memberikan taruhannya kepada kita terlebih dahulu. Mendengar ini, ekspresi Tuan Kota Yunyan menjadi semakin buruk. Dalam pertarungan ini, dia tidak hanya kehilangan nyawa muridnya, tetapi juga kehilangan setoples darah berharga dari Dewa Harimau Neter Bumi. Itu adalah kerugian yang sangat besar. Desir, Tuan Kota Yunyan mengeluarkan kendi giok tersegel dari cincin penyimpanannya dan melemparkannya ke Cukong. Setelah Cukong mengambil alih saripati darah Harimau Ilahi Diou, tanpa didesak oleh penguasa kota Yunyan, dia bersama dengan penguasa kota Diwu dan Zheng Tianyun, berubah menjadi 3 aliran cahaya dan segera meninggalkan kota Yunyan. Setelah tiba di luar kota, penguasa kota Diwu tertawa terbahak-bahak. Hahaha, bocah Cu, kerja bagus. Tuan kota ini telah berurusan dengan Tuan Kota Yunyan selama ratusan tahun, dan aku belum pernah melihatnya semarah ini. Penguasa kota Diwu menepuk bahu Cukong dengan penuh semangat, tatapannya penuh pujian. Dengan bakat yang dimiliki Cukong, sudah dapat dipastikan bahwa dia akan memasuki alam dewa suci tingkat tinggi, bahkan alam dewa penguasa, di masa yang akan datang. Dia tampaknya telah melihat adegan ketika Cukong menjadi tulang punggung aliansi Ascendan. Penguasa kota Diwu menoleh ke arah Zheng Tianyun dan berkata, "Kamu harus melindungi anak Cu. Jika kamu butuh bantuan, silakan kirim pesan kepadaku kapan saja. Aku akan selalu siap sedia." Zheng Tianyun mengangguk. "Terima kasih, senior." Cukong mengepalkan tangannya dan membungkuk kepada penguasa kota kelima. Dia dapat merasakan bahwa penguasa kota Diwu ingin melindunginya dari lubuk hatinya.
Penguasa kota Diwu khawatir penguasa kota Yunyan akan membalas dan menyiapkan penyergapan di jalan, jadi ia secara pribadi mengawal Cukong kembali ke kota Dijiu. Dalam perjalanan pulang, penguasa kota kelima tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata kepada Cukong, "Jangan terburu-buru menerobos alam dewa surgawi atau alam badan ilahi tahap kedua." "Kenapa?" Cukong menunjukkan sedikit kebingungan di wajahnya. Penguasa kota Diwu menjelaskan, "Kemarin, seorang tetua dari kota Diwu sedang mencari harta karun alam ketika dia secara tidak sengaja menemukan sebuah makam yang kuat. Menurut penilaian awal, pemilik makam tersebut kemungkinan besar adalah seorang kultivator independen yang kuat yang terkenal di kerajaan Dewa Tianlan 1000 tahun yang lalu, Tian Sui Sengshen. Tian Sui Sengshen adalah orang kuat yang mengolah ki dan badan. Selama hidupnya, tingkat kultivasinya mencapai tingkat ke-6 awal alam dewa suci, dan badan fisiknya telah mencapai puncak tingkat ketiga tengah alam badan ilahi, dengan kekuatan tempur yang luar biasa. Dia memiliki reputasi tertentu di kerajaan suci Tianlan." Mata Zheng Tianyun tiba-tiba berbinar saat mendengar ini. Metode ilahi yang dikembangkan oleh orang suci darah surgawi sangat mirip dengan metode ilahi yang dikembangkan olehmu, Cukong. Keduanya dapat menyerap energi dalam darah binatang suci dan meningkatkan kecepatan kultivasi. Jika kamu dapat memperoleh warisan orang suci darah surgawi, kekuatanmu pasti akan meningkat drastis. Ketika Cukong mendengar kata-kata Zheng Tianyun, ekspresinya tetap tenang. Tidak peduli seberapa berharganya metode sihir yang dipraktikkan oleh Dewa Suci Tian Sui, itu tidak akan pernah bisa dibandingkan dengan seni kekacauan bawaan. Namun kata-kata Zheng Tianyun selanjutnya membuat mata Cukong berbinar. Garis keturunan orang suci darah surgawi yang telah bangkit memiliki dua atribut, yaitu cahaya dan api. Warisannya pasti mengandung sejumlah besar darah binatang suci dengan atribut cahaya dan api. Di antara semuanya, ada kemungkinan besar darah harimau suci tingkat ketiga dengan atribut cahaya. Hati Cukong tergerak. Dengan esensi darah harimau ilahi di tangannya, dia sekarang memiliki esensi darah harimau ilahi tingkat ketiga yang memiliki 8 atribut, emas, kayu, air, api, tanah, angin, guntur, dan kegelapan. Yang kurang darinya hanyalah saripati darah harimau dewa tingkat lanjut tingkat 3 yang dikaitkan dengan cahaya untuk memasuki tingkat kedua seni kekacauan bawaan dan meningkatkan darah di badannya menjadi urat dewa tingkat 2. "Senior, bolehkah aku memasuki makam dewa suci darah surgawi?" Cukong menatap penguasa kota Diwu dan bertanya dengan penuh harap. "Aku sampaikan berita ini kepadamu karena aku ingin kamu menjelajahi makam dewa suci surga dan darah," kata penguasa kota Diwu. Menurut penyelidikan tetua sebelumnya, ada batasan kuat di makam dewa suci darah surgawi, yang hanya mengizinkan kultivator di bawah alam dewa surgawi dan alam badan ilahi tahap kedua untuk masuk. "Itulah sebabnya aku bilang padamu untuk tidak terburu-buru menerobos." Cukong mengangguk tanda mengerti. "Ketika aku kembali, aku akan pergi ke makam dewa suci darah surgawi untuk menyelidikinya. Makam itu akan dibuka paling lama dalam 2 atau 3 hari, kata penguasa kota Diwu. Ketika Zheng Tianyun mendengar ini, ekspresi aneh tiba-tiba muncul di wajahnya. "Dalam 2 atau 3 hari, bisakah Cukong benar-benar menerobos penghalang alam dari tahap tengah tingkat ke-9 Dewa Sejati dan memasuki tahap awal tingkat pertama Dewa Surgawi?" Zheng Tianyun menggelengkan kepalanya pelan. Itu benar-benar mungkin. Cukong telah menciptakan begitu banyak keajaiban. Belum lagi 2 atau 3 hari, ia butuh terobosan dari tahap tengah tingkat ke-9 Dewa Sejati ke tahap awal tingkat pertama Dewa Surgawi. Bahkan menerobos ke tahap akhir tingkat pertama Dewa Surgawi bukanlah hal yang mustahil. Kota Yunyan, di dalam rumah Tuan Kota. Wajah Tuan Kota Yunyan semuram air dan matanya dipenuhi niat membunuh. Awalnya dia berpikir bahwa membiarkan Li Xingyan mengambil tindakan terhadap Cukong akan menjadi kemenangan yang pasti. Akibatnya, ia kehilangan istri dan pasukannya. Ia tidak hanya kehilangan murid kesayangannya, tetapi juga kehilangan sebotol darah Dewa Harimau Neter Bumi. Kehilangan yang sangat berat. Hanya kehidupan Cukong yang bisa menenangkan amarah dalam hatinya. Tidak heran keempat orang itu termasuk penguasa kota Yunhai dan penguasa kota Yunyan menghabiskan banyak uang untuk menyiapkan 2 rencana aksi. Kupikir mereka hanya membuat keributan yang tidak penting. Tapi sekarang tampaknya Cukong ini memang monster yang sangat jahat. Tidak peduli seberapa besar harganya, kita harus membunuhnya. Penguasa kota Yunyan berkata sambil menggertakkan giginya. Dia membalikkan tangannya,
mengeluarkan jimat giok transmisi suara dari cincin penyimpanannya, dan berbisik ke mulutnya. Rencana pertama gagal, mulai rencana kedua. Setelah berkata demikian, dia menghancurkan jimat transmisi suara giok itu. Setelah penguasa kota Diwu mengantar Cukong ke kota Dijiu, dia berbalik dan pergi. Cukong juga berpisah dengan Zheng Tianyun dan kembali ke villa tempat tinggalnya. Dia melangkah masuk ke dalam rumah, dan dengan pikirannya, dia langsung memasuki lantai 7 pagoda. Kemudian dia duduk bersila di batu kekacauan dan mengabdikan dirinya pada kultivasi. Tianshui Sengshen merupakan sosok sakti yang terkenal di kerajaan ilahi Tianlan 1000 tahun lalu dan sangat sakti. Pasti banyak bahaya di makamnya. Meskipun dia tidak dapat menerobos ke alam dewa surgawi atau alam badan ilahi tingkat kedua. Tetapi tidak ada masalah dalam mencapai puncak tingkat ke-9 akhir dewa sejati dan tingkat pertama akhir alam badan ilahi. Waktu bagaikan air yang mengalir, berlalu dengan cepat. Dalam sekejap, 16 jam telah berlalu di lantai 7 pagoda. Cukong yang tengah berlatih tiba-tiba membuka matanya, dan kekuatan naga yang amat mengerikan keluar dari badannya. Saya melihat dia menempelkan kedua jari tangan kanannya seperti pedang dan mengayunkannya di depannya. Raungan, raungan, raungan. 9 raungan naga memekakkan telinga terdengar, mengguncang langit dan bumi. Emas, kayu, air, api, tanah, angin, guntur, cahaya dan kegelapan. 9 atribut roh berkumpul bersama dengan gila-gilaan dan langsung berubah menjadi 9 bayangan naga perkasa yang mengguncang langit. Meskipun Cukong menggunakan jarinya sebagai pedang dalam serangan ini, kekuatannya masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan menggunakan pedang naga langit. Namun dilihat dari kekuatan yang terpancar dari 9 bayangan naga dewa, bahkan seorang kultivator di tahap awal tingkat pertama dewa surgawi tidak akan mampu menahannya. Akhirnya, aku berhasil menguasai seni pedang dewa 9 naga hingga mencapai kesempurnaan. Cukong tersenyum tipis. Setelah 16 tahun berlatih keras, dia akhirnya membawa seni pedang 9 naga ke tingkat baru dan kekuatannya meroket. Selain itu, Dragon Travels the World juga mencapai puncaknya sebulan yang lalu. Ketika dia mengerahkan seluruh kekuatannya, bahkan kecepatan seorang kultivator di akhir alam dewa surgawi tidak secepat dia. Selain peningkatan kemampuan sihirnya, kultivasi dan alam fisik Cukong juga meningkat. Kultivasinya telah mencapai puncak akhir tingkat ke-9 dewa sejati, dan dia hanya selangkah lagi untuk menerobos ke alam dewa surgawi. Alam fisiknya juga telah mencapai ambang terobosan, dan ia hanya tinggal selembar kertas tipis lagi menuju tahap kedua awal alam badan ilahi. Selama Cukong bersedia, dia bisa menerobos kapan saja dan melangkah ke alam dewa surgawi atau alam badan dewa tingkat kedua. Sekarang, dengan tenaga dan badannya yang bersatu, dia bahkan mampu mengalahkan para kultivator puncak di tahap akhir tingkat pertama alam dewa surgawi. Jika dia mengeluarkan semua kartu asnya dan menggunakan kekuatan penuhnya, bahkan seorang kultivator di akhir tahap dewa surgawi kedua tidak akan menjadi lawannya. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa bahkan jika kita melihat seluruh kerajaan ilahi Tianlan, Cukong dapat melakukannya. Dia tak terkalahkan di bawah level kedua alam dewa surgawi dan alam badan ilahi. Dengan kekuatanku saat ini, aku pasti bisa mendapatkan warisan dewa suci darah surgawi. Wajah Cukong penuh percaya diri. Dia baru saja mengusir 9 hantu naga suci di kehampaan ketika dia tiba-tiba merasakan gerakan yang tidak biasa dalam formasi tersebut. Dia menduga bahwa orang itu adalah Zheng Tianyun, yang datang untuk memberitahunya bahwa makam dewa suci darah surgawi telah dibuka. Cukong menggerakkan pikirannya dan langsung meninggalkan lantai 7 pagoda dan kembali ke rumah. Saat ini, baru 2 hari berlalu di dunia luar. Seperti dugaannya, orang yang datang adalah Zheng Tianyun. Cukong, penguasa kota kelima telah membuka makam dewa suci darah surgawi. Untuk mencegah kota-kota besar lainnya mengingininya, kami segera berangkat, kata Zheng Tianyun. Cukong mengangguk. Kemudian, keduanya berubah menjadi 2 aliran cahaya, meninggalkan kota Dijiu, dan terbang menuju makam dewa suci surga dan darah dengan kecepatan tercepat. 1 jam kemudian, keduanya sampai di kedalaman pegunungan yang luas dan bertemu dengan penguasa kota kelima. Inilah pintu masuk ke makam dewa suci darah surgawi. Selain penguasa kota kelima, ada juga seorang lelaki tua berpakaian hijau dan seorang lelaki kuat berpakaian hitam. Penguasa kota kelima memperkenalkan, keduanya adalah elit kota kelima kita.
Kultivasi mereka telah mencapai tingkat ke-9 akhir dewa sejati. Kali ini, mereka akan memasuki makam orang suci darah surgawi bersama Cukong. Saya harap Anda dapat memperoleh warisan orang suci darah surgawi. Cukong dan dua orang lainnya mengangguk penuh semangat. Penguasa kota Diwu tak menyia-nyiakan kata-kata lagi. Dia hanya membentuk segel dengan tangannya, membuka formasi ilahi tersembunyi yang menutupi pintu masuk, dan memperbolehkan Cukong dan dua orang lainnya masuk. Ada larangan kuat dan formasi ilahi di makam suci Tianshui. Saat Cukong dan dua orang lainnya memasuki pintu masuk, seluruh badan mereka diliputi oleh kekuatan aneh. Setelah memastikan bahwa kultivasi mereka belum mencapai alam dewa surgawi dan alam fisik mereka belum mencapai alam badan ilahi tingkat kedua, ketiganya secara acak diteleportasi ke tiga sudut makam. Cukong melihat ke sekelilingnya, dia melihat tiga percabangan jalan. Jelasnya, di antara ketiga percabangan ini, hanya satu yang dapat mengarah ke ruang makam utama. Cukong tersenyum menghina. Taktik seperti itu mungkin akan menimbulkan masalah bagi biksu lainnya. Namun baginya, itu sama sekali tidak sulit. Ledakan. Dia terlihat menggunakan seluruh kekuatannya untuk berlatih teknik jiwa ilahi Tianyan. Kekuatan jiwa yang besar itu bagaikan banjir dari langit dan bumi, menyapu sekeliling dalam sekejap. Meskipun ada formasi ilahi di dalam makam suci Tianshui yang dapat menekan kekuatan jiwa. Namun, alam jiwa Cukong telah memasuki alam spiritual tingkat ketiga. Dengan penambahan segel jiwa ilahi Tianyan, bahkan dapat mengancam ahli jiwa ilahi tingkat ketiga. Formasi ilahi di dalam makam suci Tianshui sama sekali tidak dapat menekan kekuatan jiwanya. Dalam sekejap mata, Cukong menemukan rute yang benar dan berjalan menuju percabangan di paling kiri. Memanggil. Setelah maju beberapa ratus meter, tiba-tiba terdengar suara terobosan udara. Saya melihat boneka kera api menerobos udara dan membunuh saya. Wujud asli boneka ini adalah binatang dewa tingkat pertama tingkat atas kera dewa api ungu. Setelah disempurnakan menjadi boneka, ia masih memiliki kekuatan tempur dewa sejati tingkat 9 awal. Ia melambaikan telapak tangannya, dengan kobaran api, dan menamparkan Cukong dengan keras. Cukong bahkan tidak melihat ke arah boneka kera api, dan dengan santai menebas dengan energi pedang yang tajam. Mendesis. Energi pedang menyapu langit dan langsung membelah boneka kera api menjadi dua. Cukong melangkah melewati boneka kera api dan terus bergerak masuk lebih dalam ke dalam makam. Setelah beberapa saat, dia keluar dari percabangan jalan dan tiba di suatu ruang terbuka. Cukong melihat ke sekelilingnya dan menyadari bahwa selain percabangan jalan yang dia lalui, ada 6 percabangan jalan lagi. Ledakan. Sama seperti sebelumnya, Cukong langsung mengaktifkan kekuatan jiwanya dan menyapu ke sekeliling. Setelah beberapa saat, ia menemukan rute yang benar dan melangkah ke percabangan ketiga. Dengan cara ini, setiap kali Cukong maju dalam jarak tertentu, 3 percabangan jalan akan muncul di depannya. Terlebih lagi, dalam perjalanan ke depan, boneka yang terbuat dari bangkai binatang mitologi sesekali akan melancarkan serangan kejiutan. Namun, kekuatan boneka-boneka itu tidak kuat dan mereka semua dibunuh dengan mudah oleh Cukong. Setelah Cukong memilih rute yang benar dari 18 percabangan jalan, dia akhirnya tiba di ruang makam utama. Memanggil. Seberkas cahaya terkondensasi dan muncul. Itu adalah Dewa Suci Darah Surgawi. Warisan saya terdiri dari 3 bagian, yang berhubungan dengan 3 jenis ujian. Dewa Suci Surga dan Darah berkata dengan acuh tak acuh. Dia hanya melambaikan tangannya, dan 3 boneka tiba-tiba muncul di ruang makam utama. Mereka adalah boneka harimau cahaya, boneka singa api, dan boneka berbentuk manusia. Tianshui Sengshen berkata, jika kau ingin mewarisi metode pemurnian Kiku, kau harus mengalahkan boneka harimau cahaya. Jika kau ingin mewarisi metode pemurnian badanku, kau harus mengalahkan boneka singa api. Jika kau ingin mewarisi cara kultivasi Ki dan badanku, kau harus mengalahkan boneka humanoid itu. Cukong mengalihkan pandangannya ke 3 boneka itu. Menurut penilaiannya, boneka harimau cahaya sebenarnya adalah binatang dewa tingkat 2 tingkat rendah dengan atribut cahaya, harimau dewa cahaya hijau. Setelah dimurnikan menjadi boneka, ia memiliki kekuatan tempur dewa surgawi tingkat kedua tingkat menengah. Boneka singa api sebenarnya adalah binatang dewa tingkat 2 yang rendah dengan atribut api, singa dewa api peledak. Setelah disempurnakan menjadi boneka, ia juga memiliki kekuatan tempur dewa surgawi tingkat kedua tingkat menengah.
Adapun boneka humanoid, seharusnya dibuat dengan menggunakan mahiyat seorang kultivator tahap akhir puncak alam dewa surgawi tingkat pertama dan tulang-tulang berbagai binatang mitologi, menggunakan metode rahasia khusus. Dia tidak hanya memiliki kekuatan tempur seperti dewa surgawi tingkat pertama, dia juga memiliki fisik yang kuat, yang memungkinkannya berlatih ki dan kultivasi badan. Para kultivator biasa di tahap awal alam dewa surgawi kedua belum tentu bisa menandinginya jika mereka menemuinya. Cukong memikirkannya dan berkata langsung, "Saya memilih untuk menantang 3 boneka sekaligus. Yang diinginkannya adalah seluruh warisan dewa suci darah surgawi, bukan hanya satu warisan saja. Untuk mencegah darah saripati harimau dewa tingkat ketiga yang dikaitkan dengan cahaya ditempatkan di salah satu warisan. Oleh karena itu, Cukong memutuskan untuk menantang ketiga boneka itu secara bersamaan." Orang suci darah surgawi menyipitkan matanya sedikit. "Apakah kamu yakin?" Menurut pendapatnya, Cukong hanya melemparkan telur ke batu. "Tentu," Cukong mengangguk. "Karena kamu ingin Mahtei, aku akan mengabulkan keinginanmu." Dewa suci darah surgawi menatapnya dengan jijik, seolah-olah dia telah melihat adegan Cukong disiksa dan dibunuh oleh ketiga boneka itu. Dengan lambaian tangannya, boneka harimau cahaya, boneka singa api, dan boneka berbentuk manusia meluncurkan serangan ganas pada Cukong secara bersamaan. Mendengus. Cukong mendengus dingin, matanya dipenuhi semangat juang. Dia hanya mengepalkan tangan kanannya di udara, memanggil pedang langit naga, lalu menggabungkan energi dan badannya menjadi satu, dan mengambil inisiatif untuk menyerbu ke arah ketiga boneka itu. Tepat saat Cukong sedang bertarung dengan ketiga boneka itu, wajah penguasa kota Diwu yang sedang menunggu di luar makam dewa suci darah surgawi tiba-tiba berubah. Dia memutar tangan kanannya dan mengeluarkan token giok kelahiran yang rusiak dari cincin penyimpanan. Token giok ini berasal dari lelaki tua berpakaian hijau. Token giok kelahiran rusiak, menunjukkan lelaki tua berpakaian hijau itu telah meninggal. Penguasa kota Diwu mengerutkan kening dan hendak mengatakan sesuatu ketika tiba-tiba, ekspresinya berubah lagi. Dia membalikkan tangannya dan mengambil token giok kelahiran lain dari cincin penyimpanan. Token giok ini milik pria kekar berpakaian hitam. Jika diperhatikan lebih teliti, sebuah retakan besar muncul pada lempengan giok itu, membelahnya menjadi 2. Ini berarti pria kekar berpakaian hitam itu juga sudah Mahtei. 2 orang benar-benar meninggal satu demi satu. Apa yang sebenarnya mereka temukan di makam itu? Alis penguasa kota kelima dipelintir menjadi bentuk bersambung.